Salam, mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memberkati hidup kami ada saat ini hanya oleh karena kemurahan-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan memasuki ibadah kami, berkati ibadah kami saat pagi hari ini. Semua yang bertugas Tuhan berkati. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, Tuhan berkati semuanya. Dan peralatan yang kami gunakan pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita akan pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, Kaulah Harapan. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai bangsa Indonesia, 76 tahun sudah Tuhan mengaruniakan kepada kami kemerdekaan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, lepas dari penjajahan bangsa-bangsa yang lain. Dan untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Namun lebih daripada itu, kami juga memohon supaya Tuhan berkenan untuk menuntun dan memimpin kehidupan kami, supaya kami sebagai warga negara negeri kami Indonesia ini, kami boleh berpartisipasi melahirkan hal-hal yang baik untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena itu pada saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu, kiranya Tuhan mengajar kami dengan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya,
dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kita telah beroleh anugerah dari Tuhan, yaitu kemerdekaan. 17 Agustus 1945, artinya telah 76 tahun kita menikmati sebagai bangsa yang merdeka. Di dalamnya kita menyadari betul bahwa ada banyak hal yang telah terjadi. Ada proses jatuh bangun di dalam mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan itu. Nah, bagian yang tadi saya bacakan dan saya ajak kita renungkan bersama menunjukkan kepada kita supaya kita senantiasa ingat bahwa yang namanya kemerdekaan atau kedaulatan sebagai bangsa itu adalah anugerah Tuhan. Kepada umatnya pada zaman Musa, Tuhan jelas menegaskan dirinya sebagai yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu." Kemerdekaan adalah karunia Tuhan. Dan itulah yang ditegaskan di dalam firman Tuhan, karya Tuhan atas umatnya. Demikian pun karya Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Tuhan yang mengaruniakan kemerdekaan itu. Nah, oleh karena Tuhan yang mengaruniakan kemerdekaan itu, sudah sepatutnya apabila kita kemudian mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang merupakan anugerah Tuhan itu? Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan intinya adalah, kalau kita membaca tadi bacaan kita di ayat 1, dikatakan di sana, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel." Perhatikan di sini, tadi di dalam ayat yang ke-8 Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir, lalu memberikan negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka sebagai negeri bagi mereka. Nah, tetapi perhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan mereka melakukan apa yang baik di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Nah, sehingga kita melihat ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan kemudian menyerahkan mereka untuk ditindas oleh bangsa lain. Kemerdekaan mereka terenggut. Mereka ditindas oleh bangsa yang lain. Oleh karena apa? Mereka tidak mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi di sini kita menyimpulkan bagaimana kita sepatutnya mengisi kemerdekaan atas negeri ini yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini.
lakukanlah apa yang baik. Lakukan apa yang baik. Karena ketika Tuhan mengaruniakan kemerdekaan, sesungguhnya Tuhan merindukan supaya yang baik itulah yang berlaku. Penjajahan, penindasan, ketidakadilan itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian itu tumbuh. Nah, oleh karena itu, sebagai bangsa yang telah dikaruniai Tuhan kemerdekaan, 76 tahun, marilah kita berupaya dan berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan apa yang buruk. Ketika kita kemudian melakukan apa yang buruk, maka sesungguhnya kehancuran sedang menanti kita. Nah, yang selanjutnya saya mengajak kita untuk membaca di dalam ayat yang ke-11 dan berikutnya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengisahkan kepada kita bagaimana ketika bangsa itu berada di dalam krisis yang besar, Tuhan membangkitkan pahlawan dari antara umat itu. Dan di dalam bagian ini Gideon yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa itu dari penjajahan Midian. Nah, apa yang diinginkan oleh Tuhan dari orang yang namanya Gideon ini? Yaitu taat. Taat dengan cara apa? Oh, Tuhan mau memakai dia membebaskan bangsanya. Dengan apa? Nah, kita melihat Tuhan mengatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Apa kekuatannya Gideon? Kekuatannya Gideon adalah segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepadanya. Potensi di dalam dirinya yang Tuhan ketahui. Tuhan sendiri yang memberikannya dan Tuhan yang mengetahuinya. Maka kalau Tuhan memakai kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Tuhan ingin kita menggunakan apa yang ada pada kita, potensi diri kita ini. Kita gali, kita kembangkan, dan kemudian kita persembahkan bagi kejayaan negeri kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang ada pada kita. Bayangkan sebelum Gideon berjuang, Tuhan itu sudah berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sabda ini disampaikan oleh malaikat Tuhan yang menjumpainya. Disebut pahlawan yang gagah berani. Padahal tadi Gideon begitu takut, begitu merasa kecil, tapi Tuhan tahu potensi dirinya. Dan Tuhan ingin Gideon memberikan itu untuk kejayaan bangsanya. Nah, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita pun dapat menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Tuhan yang mengaruniakan potensi itu di dalam diri kita. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mengembangkan serta memanfaatkan potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu, yang kemudian kita persembahkan menjadi sumbangsih yang baik bagi kejayaan negeri ini. Dan itulah yang Tuhan
katakan kepada Gideon. Nah, tentu bukan hanya dengan kekuatannya, lebih penting daripada itu apa? Tuhan berfirman demikian tadi, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jangan lupakan penyertaan Tuhan. Boleh dikata kita mungkin merasa kecil, kita merasa tidak memiliki apa-apa. Tetapi ketika Tuhan yang mengaruniakan potensi di dalam diri kita itu mendorong kita untuk mengembangkan dan kemudian memberikan sumbangsih bagi negeri kita. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan Tuhan melakukannya dengan penyertaannya. Nah, karena itu marilah ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita berpotensi untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa bagi negeri kita. Caranya bagaimana? Mari kembangkan potensi-potensi di dalam diri yang merupakan karunia Tuhan kepada kita. Jangan sibuk untuk lihat yang lain-lain. Wah, saya tidak punya ini, tidak punya itu, tidak seperti si A, si B. Tidak. Lihat ke dalam diri kita dan temukan potensi diri yang Tuhan berikan kepada kita. Kembangkan itu dengan sebaik-baiknya. Maka niscaya Tuhan akan memakai kita untuk menjadi pahlawan-pahlawati bagi negeri kita, Indonesia tercinta ini. Lebih daripada itu, bagaimana kita menyiapkan diri kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh mengembangkan semua potensi. Jangan buang dengan hal-hal yang tidak berguna. Hari-hari ini generasi muda dirusak oleh banyak hal yang tidak berguna, yang membuat dirinya gagal mengembangkan potensi-potensi dirinya, dan kemudian terlena dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau demikian terjadi, maka sesungguhnya tidak mungkin kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi negeri kita ini. Karena itu mari, jangan buang waktu, sia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Kembangkan potensi diri kita dan persembahkan itu bagi kejayaan negeri kita. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan, tetapi kami memohon kepada Tuhan supaya kami tidak terlena dan kemudian menyia-nyiakan kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena ketika itu terjadi, maka kemerdekaan itu akan terenggut dari kami. Sebaliknya, Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga tolonglah kami supaya kami boleh menggali dan memanfaatkan, mengembangkan semua potensi di dalam diri kami yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami dharma baktikan bagi kejayaan negeri kami ini. Karunia apapun yang ada pada diri kami, tolonglah Tuhan supaya tidak tenggelam oleh hal-hal yang tidak berguna. Sebaliknya, supaya kami boleh sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, menggali dan mengembangkan setiap potensi diri kami yang telah Tuhan karuniakan, dan dengan demikian kami akan menjadi insan-insan yang berguna bagi kejayaan bangsa dan negara kami, negeri tercinta Indonesia yang merdeka sebagai karunia Tuhan ini. Terima kasih, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Mari kita mengambil saat teduh sebentar. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada ibadah 2 minggu mendatang. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.